Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan dari Program Studi Pendidikan Matematika FKUHK, mata kuliah Fungsi Peubah Kompleks kelas 6F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 4 limit dan kekontinuan peubah kompleks, yaitu tentang teorema kekontinuan. Yang pertama kita lihat kilas balik, yaitu pada definisi kekontinuan. Suatu fungsi disebut kontinu di Z sama dengan Z0 apabila untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak Z kurang Z0 itu lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka mutlak FZ kurang FZ0 kurang dari epsilon. Suatu fungsi dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, limit Fz untuk Z menuju Z0 ada. Yang kedua, Fz0 ada, yaitu Fz0 terdefinisi di Z0. Yang ketiga, limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan Z0. Sekarang kita masuk ke teorema kekontinuan. Yang pertama, teorema 4.5. Jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz tambah Gz, Fz kurang Gz, Fz kali Gz, dan Fz per Gz dengan Gz 0-nya tidak sama dengan 0, juga kontinu di Z0. Hasil yang sama juga berlaku untuk kekontinuan pada suatu daerah. Jadi, untuk fungsi Fz dan Gz, penjumlahan Fz plus Gz, pengurangan, perkalian maupun pembagian dengan Gz 0-nya tidak sama dengan 0 akan kontinu di Z0. Kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, penjumlahan. Jika Fz dan Gz kontinu di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz plus Gz juga kontinu di Z0. Syarat Fz plus Gz kontinu di Z0 adalah, yang pertama, nilai limit ini harus ada. Ya, nilai limit, kalau di sini kasih tahu kalau nilai limit ini sama dengan A plus B. Ya, ini untuk membuktikannya dengan menggunakan cara teorema limit sebelumnya. Kalau kita lihat di sini yang diketahui seperti ini ya. Limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan A jika mutlak Fz kurang A itu kurang dari epsilon per 2 bila mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1, kita dapat persamaan pertama. Begitu juga untuk yang Gz sama dengan B. Ya, ini kita dapat persamaan kedua. Akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat ditentukan delta lebih dari 0 sehingga mutlak Fz plus Gz kurang A plus B itu kurang dari epsilon. Oke, ini tahu ya dapat dari mana ya? Ini dari cara menghitung limit. Jadi fungsi ini dikurangin sama ini ya. Jadi itu kurang dari epsilon. Untuk Z mutlak Z kurang dari Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Nah, di sini kita mempunyai persamaan mutlak Fz plus Gz kurang A plus B sama dengan, oke, di sini kita pisah ya. Di sini kita gabungkan Fz dengan A, Gz dengan B, jadinya mutlak Fz kurang A tambah Gz kurang B itu kurang dari sama dengan tanda mutlaknya kita pisah ya. Kita dapat persamaan ketiga. Menurut hipotesa diberikan epsilon lebih dari 0, kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0 berdasarkan persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita peroleh mutlak Fz plus Gz kurang A plus B itu akan kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Nah, ini kan hasilnya epsilon. Untuk mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, dipilih delta yang terkecil. Oke, berarti di sini terbukti nilai Fz plus Gz untuk Z menuju Z0-nya sama dengan A plus B. Jadi ada nilainya ya. Sekarang kita lihat ke yang dua. Syarat keduanya Fz0 plus Gz0-nya harus ada, yaitu Fz plus Gz terdefinisi di Z0. Karena Fz0-nya sama dengan A dan Gz0-nya sama dengan B, ya, kalau dilihat ya dari yang di materi kekontinuan, jadi kalau limit ini sama dengan Fz0 tambah Gz0, artinya ini Fz0, ini Gz0 ya, maka Fz0 tambah Gz0 sama dengan A plus B.
Untuk syarat yang ketiga ya, kita lihat dari syarat pertama dan kedua. Di sini nilainya sama kan? Nilai limitnya ini sama dengan A plus B, sama juga dengan FZ0 plus GZ0 sama dengan A plus B. Jadi terbukti kalau nilai limit ini sama dengan FZ0 plus GZ0, maka terbukti FZ plus GZ-nya kontinu. Sekarang untuk yang pengurangan, caranya itu sama ya. Yang pertama kita harus mencari nilai limit ini ya. Di sini diketahui kalau nilai limitnya itu adalah A kurang B. Jadi di sini harus ada nilai limitnya. Caranya itu sama ya dengan penjumlahan tadi, hanya saja perbedaannya di sini nih. Kalau tadi penjumlahan, di sini jadi pengurangan, ya tandanya dikurang. Nah, kita mempunyai mutlak FZ kurang GZ kurang A kurang B sama dengan mutlak FZ kurang A dikurangin GZ kurang B ya. Jadi ini tuh kita pecah supaya sama dengan persamaan yang di sini nih. Kan sama, yang sebelah sini sama aja sama yang ini kan, kurang dari sama dengan mutlak FZ kurang A kurang mutlak GZ kurang B. Di sini kita pisah tanda mutlaknya, kita dapat persamaan ketiga. Oke, menurut hipotesa diberikan epsilon lebih dari 0, kita dapat menentukan delta 1 lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Jadi dari persamaan 1, 2, dan 3 kita peroleh mutlak FZ kurang GZ kurang A min B itu kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi di sini terbukti ya. Jadi di sini terbukti untuk nilai limit FZ kurang GZ untuk Z menuju Z0 sama dengan A kurang B. Kita kembali lagi untuk syarat yang kedua. FZ0 kurang GZ0 nya harus ada, yaitu FZ kurang GZ terdefinisi di Z0. Nah, karena FZ0 nya sama dengan A, GZ0 nya sama dengan B, berarti FZ0 kurang GZ0 sama dengan A kurang B. Nah, persamaan syarat pertama sama syarat kedua itu sama, berarti memenuhi syarat yang ketiga ya. Artinya limit FZ kurang GZ untuk Z menuju Z0 itu sama dengan FZ0 kurang GZ0. Jadi terbukti FZ kurang GZ-nya kontinu. Sekarang yang C, ini typo ya, salah ketik, ini harusnya perkalian. Jadi maka fungsi FZ kali GZ juga kontinu di Z0. Oke, yang pertama kita harus cari nilai limit ini ya. Di sini nilai limitnya adalah A kali B. Kita lihat di sini kita punya mutlak FZ kali GZ kurang A kali B sama dengan, di sini kita pecah jadi mutlak FZ kali GZ kurang B tambah B kali FZ kurang A. Ini kalau diselesaikan maka hasilnya adalah ini nih. Jadi sama ya. Kurang dari sama dengan mutlak FZ kali mutlak GZ kurang B ditambah mutlak B kali mutlak FZ kurang A. Tanda mutlaknya kita pisah. Itu akan kurang dari sama dengan mutlak FZ kali mutlak GZ kurang B ditambah, nah di sini mutlak B-nya tambah 1 dikali mutlak FZ kurang A. Kita dapat persamaan keempat. Karena limit FZ untuk Z menuju Z0 yang sama dengan A, maka dapat ditentukan delta 1 lebih dari 0 sehingga mutlak FZ kurang A itu kurang dari 1 ya. Untuk mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1. Berdasarkan ketaksamaan 4 diperoleh mutlak FZ kurang A itu lebih dari sama dengan mutlak FZ kurang mutlak A. Kita pisah tanda mutlaknya, yaitu nah tadi FZ kurang A di sini kurang dari 1 kan, berarti di sini 1 lebih dari sama dengan mutlak FZ kurang mutlak A. Atau di sini kita pindah ruaskan A-nya sebelah kiri jadi mutlak A tambah 1. Nah di sini kita balik posisinya, jadi FZ kurang dari mutlak FZ kurang dari sama dengan mutlak A tambah 1, yaitu FZ kurang dari P. Jadi sini mutlak A plus 1 itu kita misalkan sebagai P. P konstanta positif. Kita dapat persamaan 5. Sekarang limit GZ untuk Z menuju Z0 sama dengan B. Nah sama ya. Untuk semua epsilon lebih dari 0 dapat ditentukan delta 2 lebih dari 0, maka mutlak GZ kurang B itu kurang dari epsilon per 2P.
mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 2. Kita dapat persamaan ke-6. Sekarang limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan A itu kurang dari, ya tadi kan kita dapat epsilon per 2P ya di sini. Ya maka di sini kurang dari epsilon per 2 kali mutlak B plus 1, ya karena ini sama aja sama yang ini nih ya. Jadi P nya kita ganti lagi jadi mutlak B plus 1 untuk mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 3. Kita dapat persamaan ke 7. Nah dengan mensubstitusikan persamaan 5, 6, dan 7 ke 4 diperoleh mutlak Fz Gz kurang AB itu kurang dari, ya dari ini itu kurang dari ini. Kita lihat persamaan yang ini ya. Fz itu tadi kurang dari P, jadi P kali Gz min B nya adalah epsilon per 2P kan, ditambah mutlak B plus 1 kali mutlak ini Fz kurang A, jadi ini ya tadi kan dari sini nih, maka epsilon per 2 kali mutlak B tambah 1. Ini P dibagi P, mutlak B plus 1 bagi sama mutlak B plus 1, maka hasilnya jadi epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi di sini terbukti kalau mutlak Fz Gz kurang AB nya kurang dari epsilon, atau nilai limit ini ada ya, yaitu A kali B. Kita kembali. Yang kedua, Fz0 Gz0 harus ada, yaitu Fz Gz terdefinisi di Z0. Karena Fz0 nya sama dengan A dan Gz0 nya sama dengan B, maka Fz0 Gz0 adalah A kali B. Ya, karena syarat yang pertama dan syarat yang kedua sama, maka untuk yang ketiga terbukti ya, limit Fz kali Gz untuk Z menuju Z0 sama dengan Fz0 kali Gz0, artinya Fz kali Gz continue. Untuk yang D, sekarang pembagian. Jika Fz dan Gz continue di Z sama dengan Z0, maka fungsi Fz per Gz juga continue di Z0. Nah, kita lihat syarat continuenya. Yang pertama, sama caranya kita cari nilai limit ini. Ya, nilai limit ini harus ada. Kita lihat. Akan ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat ditentukan delta lebih dari 0 sehingga mutlak Fz per Gz kurang A per B sama dengan, ya ini kita samakan penyebutnya menjadi mutlak BFZ kali AGZ per mutlak B kali mutlak GZ kurang dari epsilon. Bila mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Diberikan epsilon lebih dari 0, ditentukan delta 1 lebih dari 0 sehingga ya, yang penyebut ini pindah ke sebelah kanan. Jadinya mutlak BFZ kurang AGZ kurang dari setengah mutlak B kuadrat epsilon. Ya, ini kan sama aja kan kurang dari epsilon per 2. Nah, GZ ini kan sama aja dengan B, maka di sini mutlak B kali mutlak B hasilnya mutlak B kuadrat. Bila mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1, karena limit GZ untuk Z menuju Z0 nya sama dengan B itu tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Kalau GZ nya sama dengan 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Maka kita dapat menentukan delta 2. Kemudian jika deltanya lebih kecil dari delta 1 dan delta 2, maka dapat dituliskan mutlak Fz per Gz kurang A per B sama dengan mutlak B Fz kurang A Gz per mutlak B kali mutlak Gz kurang dari, oke tadi yang ini apa? Kurang dari setengah mutlak B kuadrat epsilon. Maka kurang dari setengah B kuadrat epsilon per yang mutlak B kali mutlak Gz itu adalah mutlak B kali setengah mutlak B sama dengan, nah ini kalau dibagi sama kan ya, hasilnya tinggal epsilon. Bila mana mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Jadi limit Fz per Gz untuk Z menuju Z0 sama dengan A per B. Jadi nilainya ada ya, yaitu A per B. Kita kembali lagi.
fz per gz harus ada, yaitu fz per gz terdefinisi di z0. Karena fz0 nya sama dengan A dan gz0 sama dengan B, maka fz ini harusnya fz0 per gz0 ya. fz0 per gz0 sama dengan A per B. Nah, kita lihat syarat pertama dan syarat kedua itu sama. Ya, artinya limit fz per gz untuk z menuju z0 sama dengan A per B, artinya fz per gz continue. Untuk teorema 4.6, fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga di antaranya. Yang pertama, semua suku banyak. Yang kedua, E pangkat Z. Dan yang ketiga, sin Z dan cos Z. Nah, ini fungsi-fungsi yang kontinu pada setiap daerah berhingga. Untuk teorema 4.7, jika W sama dengan FZ, kontinu di Z sama dengan Z0. Dan Z-nya sama dengan G zeta. Ini dibacanya zeta. Kontinu pada zeta sama dengan zeta 0, dan jika zeta 0 sama dengan FZ0, maka fungsi W sama dengan G FZ yang dinamakan fungsi komposisi kontinu di Z sama dengan Z0. Jadi teorema 4.7 ini tentang fungsi komposisi kontinu FZ dan GZ. Kita lanjut ke teorema 4.8. Jika FZ kontinu dalam suatu daerah tertutup, maka ia terbatas pada daerah tersebut, yaitu terdapat konstanta M sehingga mutlak FZ kurang dari M untuk semua titik Z pada daerah tersebut. Untuk teorema 4.9, jika FZ kontinu dalam suatu daerah, maka bagian real dan khayal dari FZ juga kontinu dalam daerah tersebut. Nah, ini artinya suatu fungsi FZ itu akan kontinu di semua titik yang ada di daerah tersebut, misalkan daerah R. Jadi FZ kontinu di semua titik yang ada di R. Teorema ini dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, FZ sama dengan UX, Y ditambah IVX, Y. Yang kedua, FZ terdefinisi pada setiap titik pada domain R. Dan yang ketiga, Z0 sama dengan X0 tambah Y0I adalah titik di dalam R. Maka fungsi FZ kontinu di Z0 bila dan hanya bila UX, Y dan VX, Y masing-masing kontinu di X0, Y0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.